Halo, selamat malam. Senang sekali kita bertemu kembali. Di sesi ini kita akan ungkap bagaimana setiap siswa yang keluar dari pelatihan saya itu menjadi siap tampil. Baik dia tampil mewakili dirinya sendiri, mewakili citra perusahaannya, bahkan mungkin mewakili keluarganya, mewakili organisasi sosialnya, atau apapun juga. Kemampuan public speaking ini penting dan mutlak dipelajari. Step pertama, kita akan melakukan assessment. Mengapa kelas ini dibutuhkan? Sehingga apa yang diharapkan oleh perusahaan, diharapkan oleh diri sendiri itu match, sesuai. Setelah itu, baru kita masuk sesi pertama. Di sesi pertama, kita akan bahas mengapa dia harus tampil. Ada dua materi yang biasanya disajikan. Satu materi tersebut given, ditentukan oleh perusahaan, ditentukan oleh organisasinya. Yang kedua, materi itu memang di-create sendiri. Keduanya akan kita ungkap secara perlahan. Di sesi satu ini, poin terpenting adalah sejauh mana si peserta mengenali dirinya sendiri, mental terutama. Karena pada saat seorang itu tampil, dia tidak punya teman di atas panggung. Boleh mungkin ada MC-nya, boleh mungkin ada yang lain, tapi sesungguhnya dia tampil sendiri. Sanggup nggak dia mengendalikan mentalnya sendiri? Untuk itu dilakukan mental detox. Didetox mentalnya. Dikembalikan keberaniannya. Mungkin dulu dia punya suatu masalah yang menjadi mental block dan itu akan dibuka. Ada teknik khusus untuk membuka masalah mental block. Setelah itu, baru kemudian kita menguraikan mengenai public speaking, benefit, dan solusinya. Oh iya, di sesi ini akan dilakukan recording secara langsung. Sehingga before and after-nya bisa menjadi parameter. Pasti seru, sebabnya apa? Dia akan tampil seada-adanya. Kita nggak melakukan intervensi apapun juga. Nah, pada saat itulah dia akan lihat perbedaannya. Oh, setelah latihan ini seperti ini. Sesi kedua, belajar mengenai visual. Albert Mehrabian telah menyampaikan bahwa faktor kesuksesan dalam komunikasi adalah bagaimana mengenal kondisi visual. Mengapa visual diutamakan di kelas saya? Ya, karena dia akan tampil all out sebelum bicara pun dia sudah dinilai oleh audiens. Visual, cara berpakaian, cara menggunakan aksesoris, cara berjalan, semuanya dinilai. Banyak sekali pemimpin yang cara berjalannya pun salah, cara duduknya pun salah, bahkan cara memakai jasnya pun salah pada saat di panggung. It's okay, nanti akan kita bahas karena itu bagian dari tips and trick di sesi 2 ini. Di sesi 2, itu ada hal yang menarik karena visual nanti akan dikupas bagaimana seseorang itu ternyata tidak terganggu dengan mannerism yang dia lakukan. Mannerism adalah hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, yang dilakukan tanpa disadari. Sebagai contoh. Nah, itu mannerism atau pernah nggak Anda lihat orang bicara begini, atau sebentar-bentar merapikan kacamatanya, dan lain-lain. Hal yang tanpa disadari itulah yang kadang-kadang justru mengganggu. Kemudian di sesi 2 ini ada satu teknik bagaimana secara visual setiap peserta itu harus menyesuaikan gayanya dengan isi pesan. Itu nanti ada teknik pumping. Bagaimana dia memompa jantungnya karena jantung itu terkait dengan gerakan dia. Kadang dia perlu dinamis, kadang dia perlu berwibawa tenang. Atau kita bagaimana mengkombinasikannya. Oke, sesi 2. Di sesi 3 kita akan lihat ya mengenai voice, kemampuan olah vokal, dan kita akan rubah dari suara yang biasa menjadi impressive business voice atau benar-benar suara yang membulat. Ya, suara yang benar-benar menjual. Anda pernah tahu yang seperti itu? Atau Anda pernah sadar nggak melihat seperti itu? Kami menyebutnya inflection. Kadang-kadang itu justru mengurangi kredibilitas seseorang pada saat tampil di panggung. Dan bagaimana hal yang tidak disadari tersebut bisa disolusikan dengan mudahnya. Setelah kita belajar voice yang memegang peranan 38% dalam komunikasi, sehingga kadang-kadang kita tahu, tanpa orang yang terlihat, suaranya pun terdengar, kita tahu, oh itu Bapak Anu. Aura suara pun diperbaiki. Di-adjust, terutama kepada kaum ibu, kaum wanita, bagaimana suaranya menjadi suara yang anggun. Kalau pria, suara yang berkarisma, berwibawa seperti apa.
Tapi yang menariknya bagaimana mengkombinasikannya, mengcombine itu semua, jadi secara umum tampilnya asik. Tidak seperti itu terus karena nanti terjebak monoton. Atau terlalu banyak berubah, nanti pun akan orang capek lihatnya. Di sesi 4 hari itu, ya, kita akan belajar mengenai teknik verbal. Albert Mehrabian menyampaikan bahwa 7% saja loh. 7%. Sehebat apapun presentasi seseorang dalam ilmu komunikasi, Albert Mehrabian meriset loh, itu ilmunya valid. Sejak 1981, dia melakukan riset kepada 3.000 responden, dan hasilnya sampai saat ini valid. Verbal, data yang disajikan. Kadang-kadang orang yang tampil kelihatannya oke, wah, dia tampil dengan materi yang panjang. Materi yang seolah-olah hebat. Ditambahkan film, animasi, jedar, kemudian grafik, angka segala macam membingungkan. Bagaimana mengisi durasi segitu banyaknya, atau setiap slide hanya dibacakan saja, sehingga tidak ada lagi keindahan. Itu nanti akan dirubah. Dengan mudahnya, ada teknik khusus. Sehingga, bagaimana yang 7% yang akan di-capture, kemampuan meng-capture seseorang terhadap informasi, 7% itu akan membuka alam bawah sadar orang terhadap materi yang sebanyak itu. Banyak loh, 100% itu ya. Nah, kita akan bersama-sama mengupas mengenai keyword-keywordnya. Kata kunci, setiap kata kunci selalu ada pemaknaan. Di teknik verbalisasi itu nanti kita akan susun materi yang sistematis dan terstruktur. Kalau materi tersebut given dari perusahaan, ya bagaimana kita mengenali setiap pointer-pointer yang perusahaan sampaikan. Itu hari pertama, ditutup dengan juga kontes di hari itu. Kontes loh, jadi setiap sesi itu rata-rata ada kontesnya, dan saya memberikan garansi loh Pak, Bu ya, akan melelahkan. Karena ini latihan untuk menjadi lebih baik. Di hari kedua setelah istirahat ya, mereview hari pertama, lalu kita masuk ke hari kedua, pagi-paginya kita langsung mengenai karakter manusia. Karakter manusia, wow, ya. Setiap orang punya karakter yang berbeda, cara berbicaranya berbeda, ditampilkan di kelas pun yang berbeda pula. Oleh karena itu, sudah sewajarnya, sudah selayaknya setiap pembicara pun tampil dengan karakter-karakter yang berbeda. Air bisa ada di gelas, bisa ada di manapun juga, tapi air tetap air, apapun model tempatnya. Itulah Anda. Sehingga Anda siap ditampilkan di audiens yang karakternya berbeda. Sebagai contoh, kita tahu di HR ya, kita kenal ada 2 tipe manusia, ada extrovert, ada introvert. Extrovert itu ternyata cara menyajikan pesan dengan cara dinamis, gelegar ya. Dia tampil, jiwanya tampil ke audiens, merangkul semua audiens, menghangatkan hati semua audiens, mendorong supaya omsetnya bagus. Omset bagus, income bagus, ke dia juga bagus, ke perusahaan juga bagus. Di suatu sisi pula, orang tersebut harus tampil secara introvert. Pengertian introvert ini menghadapi orang yang memang harus dengan ketenangan. Berbeda dengan yang extrovert tadi. Bagaimana dia tampil berwibawa, tenang, cara menyajikan data, terutama pada saat membawa kebijakan-kebijakan perusahaan. Itu ada tekniknya. Tidak semua pesan disajikan dengan gaya yang sama. Begitu juga nanti ilmu ini akan dipakai saat bersosialisasi dengan rekan-rekannya dari divisi lain. Oh, jadi indah. Karena dia kenal karakter. Oh, ternyata setiap orang itu tidak sama cara pendekatannya, cara komunikasinya pun berbeda. Ya, benar sekali. Karena kita memang makhluk yang unik. Perbedaan itulah yang akan dibahas di kelas kita, sehingga setiap siswa tahu bahwa suatu saat dia tampil dengan gaya ini, gaya ini, gaya ini, gaya ini. Waktu ini, karena setiap waktu berbeda loh. Pada saat berbicara pagi dengan waktu siang atau malam itu berbeda. Nah, itu akan dipelajari. Di sesi berikutnya, praktek untuk pencitraan. Kalau pencitraan, ya apapun pada saat seorang itu tampil, dia membawa citra pribadinya, citra intelektualitasnya, citra perusahaan, citra produknya, citra manajemennya, citra tim, semua akan dibawa, namanya citra. Bagaimana membentuk dia supaya sama dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan? Karena kita akan lihat di awalnya yaitu goals. Mengapa perusahaan mengirimkan beliau untuk belajar di kelas? Itu harus sesuai. Dan di samping itu juga kita membuat dia tuh nyaman dengan citranya sendiri. Tidak boleh ikutin orang lain. Tidak boleh tanpa teks, tanpa teleprompter. Bagaimana materi itu sudah menyatu dengan dirinya. Wah, ada teknik khusus. Ya. Kemudian di sesi 7 itu mulai kita finishing.
ke finishing. Nah iya, karena dalam waktu 2 hari di sesi 7 itu udah finishing. Itu akan dibuka semua materi sebelumnya terus, karena setiap sesi itu akan berlatih, dan di finishing itu nanti akan ketemu dengan sesi akhir, yaitu sesi kuliner. Finishingnya kuliner. Itu hanya metode bagaimana materi tersebut dikemas. Namanya hamburger. Hamburger itu di atasnya ada roti, di tengahnya ada seledri, salad, keju, mayones, daging, apapun juga ya. Kemudian tutup lagi dengan roti. Artinya tidak semua materi itu adalah isi. Sehingga orang pada saat mau tampil dia konsentrasinya diisi terus. Jangan lupa. Poin pertama hamburger adalah roti. Saya menyebutnya HAM, yaitu hubungan antar manusia. Selesai presentasi pun ditutup dengan roti berikutnya, yaitu HAM lagi, hubungan antar manusia. Di tengahnya adalah isi. Dan banyak yang terjebak, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, dikiranya isinya adalah poin penting. Ternyata tidak. Hubungan antar manusia ditutup dengan hubungan antar manusia adalah ternyata yang paling penting. Tanpa harus melupakan the real content, yaitu pentingnya pesan. Jadi semuanya itu di-capture secara komplit. Gayanya pun oke, secara visual oke, verbal oke, isi pesannya pun oke. Ada lagi, tiba-tiba seseorang diminta untuk tampil secara mendadak. Karena pada saat seorang bicara sudah dikenal oleh publik, terutama bagi top level yang saat ini masih berada di level atas dan diharapkan untuk turun, karena banyak sekali para stafnya menanti kehadirannya atau relasinya menanti kehadirannya. Sebagai contoh, Richard Branson, sebagai contoh Steve Jobs, sebagai contoh Jack Ma, itu semua tampil di hadapan publik. Why not you? Why? Anda adalah citra. Seorang leader pun harus mempunyai kemampuan bicara yang baik supaya menjadi leader yang lebih hebat. Public speaking adalah solusinya. Di sesi berikutnya, terakhir, setelah finishing, adalah evaluasi. Di sesi evaluasi ini akan menarik, karena saya akan kewalahan. Why kewalahan? Awalnya seorang itu akan ragu tampil. Ya, tapi pada saat selesai nanti di sesi terakhir tadi, sesi 8, saya akan kewalahan memberhentikan orang untuk berhenti bicara, karena semuanya akan berbicara dengan cara dinamis. Apalagi di sejak awal ada namanya sesi battle. Semuanya diminta untuk berbicara bersamaan dengan karakter yang berbeda. Wah, itu seru, karena bagaimana dia menggunakan memorinya sehebat mungkin tanpa terganggu oleh lingkungan, dan dia bisa menyajikan dengan baik, itu diadu semuanya. Akhirnya pada saat dia tampil, nervous tadi sudah tidak ada lagi. Sebab apa? Dia sudah menyatu dengan materinya, dia sudah menyatu dengan gayanya, bahkan dia sudah menyatu dengan audiensnya. Chemistry. Di sesi evaluasi ini, dia akan lihat before and after-nya. Buktikan, karena telah banyak yang terbukti. Saya Bayu Murti, saya pelatihnya juara nasional. Saya menunggu ada di nomor telepon 0812 91519 911 911 darurat public speaking. By the way, saya sampaikan public speaking yang handal bisa meningkatkan omset. Public speaking yang baik bisa meningkatkan hubungan antar organisasi. Public speaking yang baik membuat Anda di peringkat atas dalam perusahaan. Public speaking yang handal yang dimiliki oleh para top level membuat dia dihargai, direspek lebih oleh para relasinya karena dia adalah citra. Pastikan Anda ingat Jack Ma, Steve Jobs, Richard Branson, dan banyak lagi contohnya. Why not you? Hubungi saya. Mari kita berlatih bersama. Semenjak hari ini, berarti lusa Anda berbeda. Saya memberikan komitmen. Sebagai pelatih juara nasional, saya memberikan komitmen. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih atas perhatian, Bapak dan Ibu sekalian. Investasikan waktu 2 hari. Ini akan menjadi investasi yang berdampak besar bagi organisasi Anda. Selamat malam, sampai ketemu di sesi berikutnya.